Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah meter saw sliding 7 in. Ini adalah produk dari Molar. Tipenya MS 1200S ya. Jadi meter saw sliding 7 inch. Produk ini banyak dijual di pasaran ya, di online, antara harganya 1,2 sampai dengan 1,5 tergantung tokonya. Nanti untuk link pembeliannya saya akan siapkan di kolom deskripsi. Dan pada pengujian kali ini saya juga sekaligus akan langsung membuat, ya ini bukan hiasan ya, tapi ini adalah sebuah teknik saja, teknik sederhana dalam menggunakan Molar meter saw sliding ya. Begitu sederhana, begitu mudah, rasanya untuk pemula juga bisa ya. Karena dalam pemotongannya kita dibantu sebuah alat yang cukup powerful. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Molar Professional MS 1200S meter saw sliding 7 inch. Seperti ini unitnya. Dalam paket penjualannya kita diberikan dua mata pisau. Satu menempel pada meter saw-nya ya, 24T. Ini sudah saya uji ya, sudah saya unboxing. Kemudian kita juga diberikan Molar TCT saw blade ya. Ini 80T. Sehingga pemotongannya nanti akan lebih halus kalau menggunakan mata pisau yang lebih rapat ya, 80T. Untuk bit quality-nya ya rapi ya. Base-nya rapi, kemudian solid. Kemudian untuk meter saw ini dilengkapi dengan tombol safety, sehingga kalau kita nggak menekan ini terkunci, tidak bisa kita tekan ke bawah ya. Kita harus menekan seperti ini, kemudian kita dorong ke bawah. Ini sangat lembut ya, juga presisi, cukup dengan satu jari seperti ini untuk mendorongnya. Ada beberapa meter saw kompetitor juga seperti ini, tapi untuk penekanannya keras. Tapi produk Molar ini cukup lembut, cukup mudah. Karena ini meter saw, tentu bisa melakukan pemotongan secara meter. Ke kanan 45 derajat, kemudian 0, dan 45 derajat ke kiri. Ini 0, dan ini ada knob untuk pengencangan. Sehingga ini terasa lebih solid lagi. Tidak hanya untuk pemotongan meter 45 dan 0 derajat, tetapi untuk bevel cut, ini dilengkapi dengan single bevel cut, bisa sampai 45 derajat dengan cara mengendorkan knob di belakangnya. Kemudian kita miringkan ke 45 derajat. Ya, untuk pemotongan adu manis ya, 45 derajat. Nanti semuanya kita akan uji. Kemudian ini dilengkapi dengan laser. Ini saya akan coba untuk colokan dulu. Ya, ada laser seperti ini. Sehingga ini dipakai untuk guide ya, guide pada saat kita akan menggunakan meter saw ini untuk crosscut ya, agar diperoleh hasil yang lebih presisi. Ada klem untuk pemotongan yang lebih aman sehingga tangan kita nggak usah memegangnya ya. Juga dilengkapi dengan sebuah kunci L untuk mata pisau dan pengencangan pada posisi extension base ya, seperti ini ya, kita bisa kencangkan. Jika Anda ingin melihat bagaimana tutorial cara mengkalibrasi meter saw, silahkan Anda lihat video-video saya sebelumnya. Saya banyak membahas meter saw sliding maupun yang meter saw non sliding. Kemudian ini adalah spesifikasinya. Kita akan ukur untuk RPM-nya. (4.200 RPM. Ini udah sangat cukup ya untuk pemotongan pada aluminium maupun pemotongan pada kayu. Kemudian kita akan ukur tingkat kebisingan. Tapi menggunakan produk Unity ini ada selisih guys ya, antara Unity dengan handphone. Di handphone itu kan suka ada aplikasi untuk dB meter ya. Tingkat kebisingan satuannya dB. Selisihnya itu hampir 15 sampai 10 dB. Ya.
Kita akan lihat ya. Karena saya ngomong seperti ini aja, dB-nya itu hampir ke 80-an. Kita akan coba meter show ini dengan menggunakan Unity Decibel Meter. ...107 dB. Menurut saya sih suaranya masih tergolong wajar ya untuk sebuah power tool di woodworking itu. Hanya ini ada selisih nih, antara menggunakan yang seperti ini dengan yang handphone. Dan saya nggak tahu lebih mendekati yang mana gitu. Waktu saya menguji molar kompresor yang berwarna hitam itu Black Panther, saya menggunakan smartphone untuk mengukur tingkat kebisingan. Itu sama sesuai dengan spek di 62-63 desibel. Tetapi menggunakan Unity model seperti ini, Unity Decibel Meter seperti ini, itu bisa sampai 80 dB. Dan saya nggak tahu mana yang benar. Oke guys, kita akan langsung untuk menguji performa dari molar profesional tipe MS1200S. Pertama saya akan menguji sliding dari meter saw ini. Untuk pemotongan MDF, ketebalan 6 mili. Cukup mudah ya menggunakan meter saw seperti ini dibandingkan dengan table saw. Dan kita akan lihat ya, hasilnya sangat presisi, siku 90 derajat. Saya akan coba sekali lagi. Ini masih menggunakan mata pisau bawaan 24T. Kemudian meter 45 derajat, ini Kaso jati Belanda, ukuran 4x4. Sangat mudah dan pastinya lebih aman jika kita menggunakan crosscut pada table saw. Ini hasilnya juga sangat rapat ya, presisi. Ini saya lagi mencoba lagi pengujian untuk bevel. Ya, bevel cut 45 derajat. Pemotongan miring pada multiplex 18 mili. Ya, ini hasilnya juga sangat presisi. Oke, berarti kalibrasinya berhasil dan saya akan membuat sebuah kotak ya. Dari sisa-sisa multiplex ini ketebalan 18 mili. Ini saya lakukan dengan repetitive cut ya. Jadi saya cukup mengukurnya sekali, kemudian saya potong sebanyak 4 pieces ya, 4 potongan. Tinggal tambahkan lem ya kalau Anda akan membuat kotak seperti ini. Pakai isolasi kertas boleh. Kemudian tinggal ditempelkan. Kalau Anda mempunyai klem, tinggal diklem. Selesai. Sangat mudah, sangat cepat, sangat praktis. Juga hasilnya juga cukup rapat ya antar sambungan. Tidak ada yang miring-miring. Selanjutnya saya akan membuat heksagonal dari multiplex juga. Biasanya saya membuat yang seperti ini menggunakan jati Belanda, tapi saya ini karena ini pengujian ya, yang penting kan saya ingin memperlihatkan hasil potongnya. Ini repetitive cut ya, saya membuat semacam stopper supaya saya hanya mengukurnya sekali saja. Saya sudah miringkan ke bevel cut 30 derajat. Dan kita akan mulai memotong. Sangat mudah. Cukup rapi ya untuk hasil potongnya, lurus. Kemudian pemotongan kedua sudah tidak perlu lagi untuk mengukur dengan penggaris. Ini potongan ketiga sampai dengan potongan keenam. Jadi inilah penggunaan meter saw ini yang akhirnya bisa memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita. Bayangkan jika kita menggunakan semacam jigsaw ataupun circular saw dalam membuat heksagonal maupun kotak. Ya, lebih ribet pastinya. Belum tentu hasilnya juga presisi. Mungkin kekurangannya memang debunya ini ya. Debunya tidak semuanya masuk ke kantong, ke dust bag bawaan dari meter saw ini. Kemudian saya menggunakan isolasi kertas. Anda bisa tambahkan lem ya, antar sambungan. Ini saya nggak tambahkan lem karena ini hanya pengujian saja. Kemudian tinggal kita rekatkan.
Sangat mudah, cepat, dan presisi. Selesai untuk membuat sebuah heksagonal. Cukup singkat. Ini sudah saya kalibrasi untuk lasernya dengan mengendorkan skrup ini. Kemudian ini saya sudah membuat garis. Ya, kita akan paskan di sini. Ya. Jadi saya paskan untuk garis merah lasernya itu pada sisi kanan mata pisau. Sehingga mepet gitu ya. Nanti hasilnya akan sesuai dengan garis. Jadi untuk penyetelan kalibrasinya juga sangat mudah. Kita tinggal kendorkan satu skrup ini dan kita tinggal setel ke kiri maupun ke kanan. Kemudian saya akan melakukan repetitive cut ya, pemotongan 0 derajat tetapi berulang. Saya akan coba potong ya, papan jati Belanda. Kita nggak perlu lagi membuat garis, mengukur dan lain-lain ya, karena hasilnya pasti presisi dengan membuat stopper di sisi kanan fence. Sehingga kita cukup pepetkan saja ke kanan, kemudian potong. Pepetkan ke kanan, kemudian potong. Hanya seperti itu. Sangat praktis. Selanjutnya saya akan menguji untuk pemotongan meter 45 derajat dengan kaso jati Belanda. Kita nanti akan uji apakah benar hasilnya 90 derajat. Adu manis. Wow. Mantul guys. Jos. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari meter saw sliding Molar 1200S. Pertama, saya menguji untuk repetitive cut ya. Repetitive cut itu potongan yang berulang. Untuk mendapatkan potongan yang sama, kita bisa menggunakan meter saw ini cukup mudah ya. Kita tinggal buatkan stopper di sini, kita jepit ya dengan klem. Udah, kita tinggal potong. Saya motong 4 kali papan jati Belanda ini dan semua ukurannya sama. Lurus ya. Dengan sistem repetitive cut, jadi potongan berulang. Kemudian saya menguji untuk membuat seperti ini ya. Ini kasar karena ini saya hanya menunjukkan kepada Anda begitu praktisnya membuat heksagonal maupun posisi kotak seperti ini. Kalau ini saya menggunakan bevel cut 45 derajat ya, bevel cut kemiringan 45 derajat. Kemudian kalau heksagonal saya menggunakan kemiringan 30 derajat. Semuanya rapet guys ya. Anda bisa lihat potongannya rapet semua, rapi. Untuk yang 45 juga rapet semua ini. Ya. Bayangkan jika ini kita memotong dengan menggunakan circular saw atau jigsaw, rasanya sulit untuk mendapatkan posisi di 45 dengan presisi. Ya, sulit. Ya butuh pengalaman ya, butuh latihan. Tetapi dengan menggunakan meter saw seperti ini, ya saya pikir pemula pun juga bisa. Dulu saya suka membuat seperti ini guys ya. Ini dari kayu jati Belanda ya. Ini heksagonal. Ini bisa buat hiasan dinding ya. Seperti ini. Ini juga menggunakan meter saw sama. Dengan potongan bevel di 30 derajat. Kalau sekarang udah nggak sempet guys ya, setiap harinya upload video review terus. Kapan lah saya bisa buat DIY seperti ini? Udah nggak sempet lagi guys. Jadi menurut saya meter saw sliding produk Molar ini sangat worth it. Karena yang pertama harganya terjangkau. Di 1.300.000-an Anda sudah bisa mempunyai sebuah alat yang ya bisa melakukan cross cut secara presisi. Posisi meter, posisi 0 derajat, 90 derajat maupun posisi bevel cut. Kemudian untuk pemakaian wattnya juga tidak terlalu tinggi. Saya pikir untuk listrik di 1300 masih bisa mencukupi. Apalagi jika Anda hanya memotong kayu-kayu media yang empuk ya, multiplex maupun jati Belanda. Jika Anda ingin menghasilkan potongan yang lebih baik lagi, silakan Anda tinggal ganti mata pisaunya dengan mata pisau yang lebih berkualitas.
Jika Anda tertarik dengan produk Molar, silakan Anda kunjungi Instagramnya ya. Di sana banyak sekali katalog dari produk-produk Molar maupun Xenon. Dan Anda bisa kunjungi marketplace-nya, ada di official, juga saya juga cantumkan di kolom deskripsi yang sama-sama berlaku untuk garansinya. Oke guys, sekian video review meter show Molar MS1200. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.